Pada ujung abad ke-19 Masehi, di negeri Mekah terkenal seorang ulama besar. Ia adalah seorang guru besar dalam mazhab Syafi'i Mudriyah. Beratus-ratus orang datang setiap tahun mengambil pelajaran agama Islam darinya, terutama dari daerah Banten, Cirebon, dan Cerah Sunda. Ada juga muridnya dari tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate, dan daerah yang lain. Banyak ia menulis kitab-kitab agama Islam, terutama dalam bahasa Arab, sehingga terkenal namanya sampai ke Mesir, Syria, Turki, dan Hindustan, bahkan hampir seluruh dunia Islam mengenal namanya. Ia pernah diundang ke Mesir dan di sana disambar oleh para ulama Mesir dengan sebutan penuh penghormatan. Ulama besar adalah Syekh Nawawi dari Banten Al-Jawi. Demikian terkenalnya Syekh Nawawi sampai namanya tercium dalam kamus Al-Mujid. Putra-putra Banten sendiri jika belajar ke Mekah, Syekh Nawawilah yang dituju. Sebab Syekh Nawawi pun mengajar dalam bahasa Sunda, dan bila rela mendapat izin darinya, mereka pun pulang ke Banten, lalu mengajar, mendirikan pondok, pesantren, dan madrasah. Oleh karena itu, walaupun telah lama kerajaan Banten dihapuskan Belanda dan negeri Banten seakan-akan dipisahkan dari derajat lain, namun pertahanan dari kekayaan jiwa penduduk Banten masih tetap terpelihara. Pertahanan dan keyakinan jiwa tersebut tidak lain adalah ajaran agama Islam. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1815 Masehi di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tritasya, Kabupaten Serang, Banten, sehingga namanya dikenal dengan Al-Bantani. Dia wafat pada tahun 1897 Masehi di Mekah Al-Mukarramah. Dikisahkan pada usia 5 tahun Syekh Nawawi sudah mendapat bimbingan pelajaran dari ayahnya Kiai Umar. Pelajaran yang didapatkan mula-mula adalah ilmu-ilmu dasar agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran itu kira-kira berlangsung sampai 3 tahun lamanya. Setelah mendapat dasar-dasar pengetahuan agama, ketiga bersaudara Nawawi bersama Tamin dan Ahmad melanjutkan pelajaran ke Haji Salah, seorang guru terkenal di Banten pada waktu itu. Dari Haji Salah, mereka bertiga meneruskan pendidikannya kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta. Menyebut bahwa Raden Haji Yusuf adalah seorang ulama yang menarik perhatian para pelajar yang terkena ke seluruh Jawa, terutama dari Jawa bagian barat. Menurut
Haidar. Sebelum menuntut ilmu, Syekh Nawawi yang pada waktu itu berusia sekitar 8 tahun meminta doa dan restu dari sang ibu, Nyai Saibadah, ibunya. Kemudian melepas kepergiannya, Syekh Nawawi dengan hati penuh ikhlas dan berharap agar anak-anaknya memperoleh ilmu yang bermanfaat. Aku doakan dan aku restui kepergianmu mengaji, ucap ibunya. Seraya mengelus rambut anaknya dengan satu syarat, jangan kalian pulang sebelum kelapa yang sengaja aku tanam ini berbuah. Nawawi, Tamin, dan Ahmad berpamitan sambil mencium tangan ibunya. Segera mereka pun berangkat menuju pesantren untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketika Syekh Nawawi telah merasa cukup menuntut ilmu dari pesantren Raden Haji Yusuf, ia mengirim kabar terlebih dahulu kepada ibunya. Syekh Nawawi senantiasa teringat pesan ibunya agar jangan pulang selebih dahulu sebelum pohon kelapa yang ditanam ibunya berbuah. Lama Syekh Nawawi menanti jawaban dari ibunya, namun ternyata tak kunjung datang. Jauh jawabannya, akhirnya Nawawi menurunkan untuk pergi meninggalkan pondok pesantren itu dan mencari pondok pesantren yang lain bersama Tami dan Ahmad. Ketiganya kemudian sampai di pondok pesantren di daerah Cikampek, Jawa Barat, untuk belajar bahasa Arab di tempat belajarnya yang baru ini. Ketiga kakak beradik ini diuji terlebih dahulu oleh kiainya. Ternyata ketiganya lulus ujian dengan baik sekali, bahkan dinyatakan tidak perlu lagi mengulang belajar di pondok pesantren terbaru. Oleh kiai itu, mereka bertiga dipersilahkan pulang. Ilmu kalian rela cukup. Kalian pulang, sudah ditunggu ibu kalian, sebab pohon kelapa di rumah rela berbuah, ucap sang kiai. Seakan tahu bahwa santri-santri itulah ditunggu sang ibu. Di mana sang kiai mendapat berita bahwa pohon kelapa di rumah Syekh Nawawi telah berubah. Ya, tidak lain karena karomah sang kiai bisa melihat sesuatu yang gaib walaupun tidak tampak di mana. Rupanya apa yang dikatakan sang kiai guru ahli lahud dari Cikampek itu memang benar, sebab 1000 setibanya Syekh Nawawi, Tami, dan Ahmad di hadapan sang ibu, pohon kelapa yang sengaja ditanam beberapa tahun yang lalu kini telah rubah dan berbuah. Maka kedatangan mereka pun disambut dengan sukacita. Kini Syekh Nawawi kembali ke desa kelahirannya, Tanara. Setelah sekian tahun menuntut ilmu beberapa pesantren, cukup lama juga dia mengembara sebagai santri kelana. Sejak pohon kelapa yang sengaja ditanam ibunya masih berupa tunas, sampai pohon itu tumbuh dan berbuah,
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa lamanya Syekh Nawawi mengembara menuntut ilmu di pesantren-pesantren Jawa itu kurang lebih sekitar 6 tahun. Karena pada umumnya umur pohon kelapa sampai bisa menghasilkan buah adalah 6 tahun. Selain seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal pula sebagai seorang penulis banyak kitab. Gurunya yang menekuni dunia sufi dan suluk telah mengetahui Syekh Nawawi dan dua saudaranya dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, begitu mengetahui kemampuan Syekh Nawawi dan menuntut ilmu, pasti Syekh Nawawi dalam menuntut ilmu tanpa diberitahu siapapun. Sang guru berkata kepada Syekh Nawawi bahwa ibunya telah menunggu kedatangannya di rumah sebab pohon kelapa yang ditanam sang ibu telah berbuah. Tentunya saya memberitahukan ini adalah pemberitahuan gaib, tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh orang modern. Hanya saja ini bukan peristiwa aneh, ini merupakan salah satu karomah yang dianugerahkan Allah kepada Guru Syekh Nawawi. Sekian dulu, tunggu selanjutnya. Wassalam.